Nomor 8 ini teori ya. Nomor 8 ini ada besar gaya gesekan yang bekerja pada benda yang bergerak di bidang miring kasar. Jika gaya gesekan udara dengan udara diabaikan, tidak tergantung pada, tadi kan yang namanya gaya gesekan itu pertama tergantung dari sifat kekasaran permukaan. Jadi yang C itu jelas benar. Karena ini nanti menentukan nilai koefisien gesekan. Nah, terus kan misalnya bendanya kan di bidang miring. Gitu kan. Jadi kan yang namanya gaya gesekan itu sangat tergantung dari koefisien gesekan. Jadi ini menentukan nilai mu, koefisien gesekan, sama nilai gaya normal. Nah, gaya normalnya kan kalau di bidang miring berarti dia ke sini. Sedangkan gaya berat itu ke sini. Berarti nanti komponen gaya beratnya itu yang menekan, kalau ini sudutnya theta, gitu. Berarti ini adalah W cos theta. Jadi sini nanti gaya normalnya, ketika di sini adalah gaya normalnya itu adalah nilai dari W cos theta. Atau nilai dari M kali G kali cos theta. Jadi jelas. Jadi nanti sudut kemiringan itu berpengaruh. Pengaruhnya ke gaya normal. Berat benda jelas ini nilai W. Berpengaruh. Massa benda jelas. Itu nanti pengaruhnya ke berat juga. Berarti yang tidak tergantung pada kecepatan gerak benda. Jadi pilihannya betul. Jadi nomor 8, bahwa gaya gesekan itu tidak tergantung dari kecepatan gerak dari benda. Saya kira jelas itu soal nomor 8. Jadi lanjut ke soal nomor 9. Nomor 9, ini ada benda. Di benda ini ada dua gaya luar yang bekerja. Satu F1 arahnya 5 Newton ke bawah. Dan satu lagi 8 Newton ke atas. Jadi kalau kita gambar, ya, kalau kita gambar ulang gitu. Jadi ke sini ada gaya F1. Ada gaya F1. Ke sini ada gaya F2. Ke sini nanti ada gaya berat. Dan ke sini ada gaya normal. Ada gaya normal ke sini. Ada gaya berat. Karena benda ini dalam kondisi diam, ya kan? Itu artinya jumlah gayanya harus 0. Jadi sigma F harus sama dengan 0. Karena benda dalam keadaan diam. Berarti nanti jumlah gaya yang ke atas itu harus sama dengan jumlah gaya yang ke bawah. Nah, yang ke atas itu adalah N sama F2. Itu ke atas. Nah, sedangkan yang ke bawah itu adalah F1 sama W. Jelas ya? Jadi yang ke atas adalah F2 sama N, yang ke bawah F1 sama W. Yang ditanyakan sama dia gaya normal. Berarti yang ditanyakan adalah nilai N. Berarti nanti nilai N kita masukin angkanya, F2 nilainya 8. 8 Newton kan di soal. Gitu. Sama dengan F1-nya 5. 5 Newton. Ditambah W. Nah, W-nya itu kan berarti M kali G.
Berarti W-nya sama dengan 30. 3 kali 10. Berarti ini 30. Berarti gaya normal sama dengan 35 dikurangi 8. Maka gaya normalnya sama dengan 27 Newton. Jadi jawabannya betul, jawabannya A. Ada pertanyaan soal nomor 9? Lanjut ke soal nomor 10. Pak, ini nggak ada gambar ya? Kenapa? Nggak ada gambar ya? Enggak ada gambar. Kan di sini ada emang nggak ada ya? Oh, nggak ada gambar ya? Apa saya belum share ya? Udah di share, emang di situ nggak muncul ya gambarnya? Halo? Enggak. Enggak berubah gitu Pak nomornya. Jadi masih nomor 7 di layar kita. Oh, masih 7 ya? Oh, berarti tadi 8 enggak ya? Iya, jadi Sekarang udah sekarang udah muncul belum? belum. Kirain juga Pak. Kirain tadi zoom emang dari atas. Iya sama kirain zoomnya error. Oh, bentar. Kalau gitu. Gitu. Saya cancel aja dulu ya ini tadi ya. Kalau gitu saya keluar aja dulu dari ini, biar jelas. Udah muncul belum? Udah Pak. Udah ya? Iya. Kita ngebahas soal nomor 8 ya, sekarang ya. Iya. Ya. Jadi nomor 8 itu diceritakan ada benda di bidang miring. Ya kan? Ada benda di bidang miring. Nah, jadi ada benda di bidang miring gitu. Seperti ini. Kita tahu yang namanya gaya berat kan selalu menuju ke pusat bumi. B. Sedangkan gaya normal itu nanti akan tegak lurus itu dengan bidang. Jadi dalam kondisi ini N tidak sama lagi dengan W. Pertanyaan dia, faktor apa aja yang berpengaruh pada gaya gesekan? Kita tahu kalau gaya gesekan mau statis atau kinetis, karena kita nggak tahu. Tapi dia dibilang ini bergerak pada bidang miring, jadi kondisinya bergerak berarti. Anggaplah bergeraknya ke bawah lah misal, ya. Mau FK, mau FS, yang jelas F gesekan itu ada dua faktor yang berpengaruh. Satu, koefisien gesekan. Koefisien gesekan itu sangat ditentukan oleh nilai kekasaran permukaan yang saling bergesekan. Jadi jelas jawaban soal nomor C itu benar. Itu berpengaruh pada gaya gesekan, kekasaran permukaan. Ini adalah nilai dari mu. Terus masalah yang lain. Ini kan N sama W tidak segaris lagi. Berarti kita harus menguraikan gaya ini. Satu yang arah mendatar, satu lagi yang arah ke arah sumbu X. Jadi gampangnya nanti besok kalau misalnya nyari bikin sumbu X itu yang arah sumbu X yang sejajar bidang aja. Nanti yang tegak lurus bidang sumbu Y gitu. Jadi ini nggak usah diuraikan yang N, karena sudah ada di sumbu Y. Nah yang ini yang W diurai. Karena jadi ke arah sumbu X, berarti kalau ini sudutnya theta misalnya, berarti theta yang ini. Berarti komponennya adalah W cos theta. Nah yang ini berarti W sin theta.
Berarti di sini gaya normalnya itu adalah W cos theta. Tadi kan yang namanya gesekan itu ada dua faktor, satu koefisien gesekan, sifat permukaan, sama gaya tekan benda terhadap bilang atau gaya normal. Berarti jelas bahwa sudut kemiringan itu akan berpengaruh pada gesekan. Maksudnya berpengaruh terhadap gaya normal, nanti gaya normal terhadap gesekan, gitu kan. Jadi sudut kemiringan theta itu jelas berpengaruh. Jadi semakin miring, nanti gesekan semakin kecil nanti. Karena nilai cos theta makin kecil kalau makin miring. Kalau nilai cos makin kecil, maka gaya normal makin kecil. Gesekan makin kecil. Jadi kalau di bidang miring, semakin nanjak kalau kita naik, itu gesekan makin kecil. Nah, terus berat benda, ini jelas kalau berat benda kan W, jelas berpengaruh. Massa benda juga jelas, karena W itu kan nanti M kali G. Di sini ada faktor massa M. Pasti banget. Jadi yang tidak, ya jika gaya gesekan, maka yang tidak tergantung itu kepada kecepatan benda. Jadi kecepatan benda yang bersentuhan itu tidak, untuk benda berat ya, untuk benda apa? Benda padat, itu gesekan antar dua benda yang bergesekan, kecepatannya tidak berpengaruh terhadap misalnya gaya gesekan. Kecuali kalau di fluida ya, di fluida itu kecepatan itu berpengaruh terhadap gesekan. Jadi kalau kita menjatuhkan benda gitu di fluida, di oli lah, apa di minyak atau di air, itu si benda itu awalnya nanti dipercepat, terus sampai dia mencapai kecepatan maksimum. Nah setelah mencapai kecepatan maksimum, itu nanti dia baru bergerak tetap. Jadi besarnya gaya gesekan kalau kita menggerakkan benda di fluida, itu gaya gesekan itu sangat ditentukan oleh kecepatan benda. Tapi di soal ini saya kira maksudnya ini gesekan yang bekerja pada benda yang bergerak pada bidang miring. Jadi sama-sama benda, tidak ada fluidanya di sini. Jadi soal nomor 8 itu jawabannya D. Ya, itu benar, kuncinya D. Jelas ya soal nomor 8. Lanjut ke soal nomor, Lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9. Di soal nomor 9, itu kasusnya ini ada dua benda ya. F1, F2. Jadi ini gaya luar ya. Jadi gaya 1 menekan, sedangkan gaya 2 kayak ngangkat gitu loh. Nah, yang dia tanyakan itu adalah gaya normal. Seperti kita tahu, nanti gaya normal itu adalah gaya tekan benda terhadap bidang. Jadi ada gaya tekan ini loh. Nah ini lurus ya, ini N. Dan ke sini ada berat dari benda. Karena kondisi benda ini diam, berarti harus berlaku jumlah gaya sama dengan 0. Atau dengan kata lain, gaya yang ke atas itu harus sama dengan gaya yang ke bawah. Nah, gaya yang ke atas itu di soal ini itu adalah N sama F2. Itu gaya yang ke atas. Ini N sama F2. Sedangkan gaya yang ke bawah itu F1 itu sama W. Gaya yang ke atas sama dengan gaya yang ke bawah, berarti jumlah gayanya 0. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah gaya normal. Berarti yang ditanyakan N berapa. Ya udah, tinggal kita masukkan datanya. N ditambah F2-nya 8. Ya, 8. Sama dengan F1-nya 5.
Ya, W-nya seperti biasa kita hitung dari M kali G. Berarti 3 kilo dikali 10. Berarti 30 Newton W-nya. Maka N-nya sama dengan 35 dikurang 8. Jadi gaya normalnya sama dengan 27 Newton. Jadi gaya tekan normalnya itu berkurang. Karena seolah-olah benda ini sedikit diangkat gitu ke atas. Dia neken 5 tapi ngangkat 8. Jadi benda itu seperti diangkat gitu loh ke atas. Maka nanti gaya mengurangi gaya normal. Dan nanti ujung-ujungnya akan mengurangi gaya gesekan kalau dia didorong. Jadi kalau misalnya di mobil itu pengaruh gaya tekan udara itu nanti akan menentukan bentuk aerodinamis dari kendaraan gitu loh, misalnya kayak gini. Itu beda dengan mobil yang kayak gini gitu kan, itu beda. Karena yang bentuknya seperti ini aliran udara relatif lebih mudah mengalir daripada yang gini. Gitu. Maka bentuk-bentuk misalnya mobil balap ya bentuknya ya aerodinamisnya untuk lebih memudahkan ini, lebih memudahkan aliran udara. Nanti ada hubungannya dengan Bernoulli gitu kan, jadi kecepatan aliran di udara di atas lebih cepat daripada aliran udara di bawah. Jadi otomatis nanti gaya tekanan udara di bawah nanti itu lebih besar daripada gaya tekanan udara dari atas misalnya. Ini lebih kecil daripada yang dari bawah. Jadi kalau lebih kecil, akibatnya mobil seperti keangkat gitu sedikit. Itu tujuannya bukan keangkat keluar dari ini ya, keluar dari jalan, bukan. Maksudnya mengurangi gaya tekan si mobil terhadap jalan. Ya ujung-ujungnya nanti mengurangi gaya normal. Gaya normal itu nanti mengurangi gaya gesekan. Jadi semakin keangkat mobil itu, maka gaya normalnya makin kecil. Dengan kata lain, gesekannya akan makin kecil. Artinya mobil itu akan lebih mudah bergerak gitu loh daripada itu soal nomor 9. Ada pertanyaan? Silakan. Nomor 9 ada pertanyaan? Lanjut ya ke soal nomor 10. Soal nomor 10. Di soal nomor 10 ini ada dua benda. Ceritanya dihubungkan sama tali. Saya gambar aja ulang supaya gambarnya agak besar ya. Jadi saya gambar ulang gitu kan. Nah, di sini ada benda. Ya. Di sini juga ada benda. Nah, di sini dihubungkan sama tali. Gitu. Di sini ditarik pakai gaya. Yang besarnya gaya itu adalah 50 Newton. Nah, di sini benda 1 dan benda 2 mengalami gaya gesekan. Yang besarnya 20 dan 5 Newton. Jadi benda 1 yang ini itu di sini bekerja gaya gesekan. Kita di sini ditulis F1 itu gaya gesekan antara benda 1 sama bidang. Itu besarnya 20 Newton disebut. Ya, disebut nih 20 Newton. Yang benda 2 itu bekerja gaya gesekan itu F2. Benda 2 yang depan betul. Nah, gitu. Sama masanya 10 kilo. Pertanyaannya berapa tegangan tali antara kedua benda yang bergerak? Itu buku di gambar bisa dilihat di sini dikasih gaya T, gitu kan? Nah, di sini juga ada T. Pernah ada seorang siswa tanya, Pak, kalau tali
dikasih gaya ke sini, dikasih gaya ke sini. Bukannya makin kendor, dia bilang. Kan harusnya gambarnya gini. Ke sini ditarik T, ke sini ditarik sama T. Barulah makin tegang. Itu kan. Itu logisnya begitu gambarnya. Jadi seharusnya si tali itu ditarik gitu loh. Bukan saling KW ini kan kayak ditekan. Ya kan ceritanya tuh gini sebenarnya. Kita bayangkan ini masalah aksi reaksi sebetulnya. Jadi ini benda gitu kan. Ini tali gitu loh. Ini tali. Jadi si benda di sini itu narik tali ke sana. Jadi di sini ada gaya dari benda terhadap tali. Maka tali akan memberikan reaksi. Maka tali akan menarik benda juga. Jadi yang digambar ini sebenarnya gaya yang bekerja pada benda sebenarnya. Ini bekerja pada benda. Karena ini gaya reaksi tali pada benda. Nah, sedangkan yang ini bekerja di tali. Ini bekerja di benda. Kenapa yang digambar itu yang di tali, yang di benda? Kan pertanyaannya gaya tegangan tali. Nah, gaya aksi reaksi ini sama. Jadi walaupun kita menghitung yang ini, mencari yang ini, toh nanti sama dengan yang ini, gitu loh. Jadi kita nanti hanya melihat gaya apa sih yang bekerja pada benda dua. Oh, pada benda dua itu pertama bekerja T ke sini. Ada F ke sana. Terus ke sini ada gaya berat. Misalnya, ada gaya berat. Terus ke sini ada gaya normal. Kita kasih nama N2, ke sini ada gaya W2. Di benda satu, ke sini ada W1. Nanti ke sana ada N1. Pertanyaan dia, berapakah besar tegangan tali antara kedua ini? Ya jelas, pertanyaan dia itu berapa nilai T ini berapa. Ini kita lihat gaya apa sih yang kalau bisa benda bergeraknya, bisa benda kan bergerak gini ya, ke sana. Tuh. Maka nanti yang menyebabkan benda bergerak di benda satu, itu T dikurangi F1. Jadi nanti gaya yang bekerja pada benda satu itu adalah T dikurangi F1. Nah, sekarang gaya yang bekerja pada benda dua adalah, kan ini terurai ke sini sama terurai ke atas. Kenapa ini diurai? Karena tidak bekerja di sumbu X, juga tidak bekerja pada sumbu Y. Jadi komponennya diurai. Yang ke sini adalah F cos theta yang ini. Di sini kasusnya tetanya 53 derajat. Soal. Dan yang ke sini adalah F sin 53. Kita tidak memperhatikan gaya-gaya pada arah sumbu Y, itu karena benda hanya bergerak pada arah sumbu X. Jadi cukup kita hanya memperhatikan gerakan pada arah sumbu X yang mendatar. Jadi nanti asumsinya N1 ini sama dengan W1 misalnya. Jadi nanti F2 itu adalah gaya ini, berapa? F cos theta. Jadi yang bekerja pada benda 2 adalah F2, F cos theta. Nah, F cos theta nanti dikurangi sama T, dikurangi sama F2. Mas ini paham ya? Jadi gaya yang bekerja pada benda satu adalah T dikurangi F1. Ini. Gaya yang bekerja pada benda 2, F cos theta dikurangi F2 dikurangi T. Nah, ini harus sama dengan massa benda 1 dikali A. Karena F harus sama dengan M kali A. Dan ini harus sama dengan M2 dikali A. Ini kita anggap nanti persamaan 1, ini kita anggap sebagai persamaan 2.
boleh dimasukkan sekarang, angkanya boleh nanti, kalau menurut saya sih paling mudah biasanya masukin aja angkanya. Berarti di sini persamaannya T dikurang F1-nya berapa? F1-nya 20 sama dengan F1 20 nih. M1-nya berarti 10 kilo. M1-nya 10 kilo dikali sama A. Persamaan 1. Persamaan 2. F-nya kan 50. Berarti ini 50 kali cos 53. Di soal dikasih tahu kalau cos 53 itu 0,6. Sini. Jadi 50 kali 0,6 berarti berapa? 30 ya? Iya. Nah, berarti di sini persamaannya 30 dikurangi sama T, dikurangi lagi F2. F2-nya berapa? F2-nya 5. 5. Nanti sama dengan M2-nya 10 dikali sama A. Saya kira ini langsung kita eliminasi aja di jumlah. Ini hilang T-nya. Ya. Tinggal min 20 ditambah 30 dikurangi 5. Itu berapa tuh? Jadi berapa nih? Min 20 ditambah 30 dikurangi 5. Berarti nyisa 5 ya? Nyisa 5 ya? Jadi nyisa 5. Jadi di sini nyisa 5 sama dengan 20A. Dapatlah nilai A-nya nanti 5 per 20 atau 1/4. Yang ditanyakan T, pertanyaan kan tegangan tali. Ya udah kita masukkan ke salah satu persamaan, misalnya masuk ke persamaan 1. Berarti nanti sisanya adalah T dikurangi 20 sama dengan 10 dikali 1/4. Maka T sama dengan, ini kan 10 kali 1/4, 2,5 ditambah 20. Ketemulah T-nya 22,5. Gitu. Jadi ketemu T sama dengan 22,5. Ada pertanyaan soal nomor 10? Ya kan, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Nah, lanjut ke soal nomor soal nomor 11. Ini ada dua benda digantung pakai tali, dihubungkan dengan katrol. Nah, kita tidak diceritakan apakah benda A dengan bidang ini ada gesekan kalau enggak. Kalau ngelihat angkanya, kalau nggak soalnya di sini berarti dianggap ini licin. Artinya tidak ada gesekan. Jadi kalau misalnya kita ngelihat gaya yang bekerja pada benda A, cuma satu-satunya T, nggak ada lagi. Karena kenapa? Karena kan beratnya ke sini. Berat ke sini. Gaya normalnya ke atas. Jadi dia mengakibatkan benda bergerak ke arah horizontal, ya itu cuma T aja. Jadi di sini gaya yang bekerja pada benda A itu T. Nanti ini harus sama dengan massa benda A dikali percepatan dari benda A. Ini nanti jadi persamaan 1. Nah, di sini juga nggak diceritakan apakah katrolnya muter atau enggak. Biasanya kalau muter, itu nanti dikasih tahu momen inersia dari katrol. Ini artinya katrolnya tidak berputar. Artinya torsinya ini 0. Artinya tidak ada putaran katrol ini. Jadi gesekan antara tali dengan katrol diabaikan kayak soal yang tadi. Nah, tinggal kita lihat persamaan soal nomor 2, persamaan 2 di benda 2. Di benda 2 ya ke sini ada W.
ya benda ini pasti turun. Nggak mungkin benda ini bergerak ke satu, nggak mungkin. Walaupun ini berat, karena nggak ada gaya yang menarik ini ke sana. Walaupun ini ringan, tetap dia akan bergerak ke bawah. Artinya gaya yang bekerja pada benda B di sini adalah W yang ke bawah dikurangi T. Tentu saja ini WB-nya, W-nya WB. Karena ini kan WB. Nah, harus sama dengan massa benda B dikali A. Kita lanjut, kita tuliskan persamaannya berarti T sama dengan MA-nya berapa? Massa benda A-nya 2 kilo, berarti 2A persamaan pertamanya. Persamaan keduanya, WB-nya ini 1 kilo, berarti WB di sini M kali G, berarti 10 Newton. Berarti WB di sini 10. Nanti kita kurangi T sama dengan MB-nya 1 kali A. Udah. Nah, pertanyaannya apa nih? Pegangan tali. Persis kayak tadi lagi, ini dieliminasi dulu, dijumlah. T-nya hilang. Berarti tinggal 10 sama dengan 3A. Maka A sama dengan 10 per 3. Nanti masukkan misalnya ke salah satu persamaan, taruhlah masuk ke persamaan 1. Maka nanti dapatlah nilai T. Karena T-nya kan 2A. Berarti 2 kali 10 per 3, berarti 20 per 3. Jadi jawabannya ya kira-kira ya ini 6,7 Newton. Pilihannya sih. Ada pertanyaan soal nomor 11? Pak mau tanya Pak. Boleh, silakan. Itu berarti tingginya dia terhadap tanah itu dia nggak ngaruh ya Pak? Nah, sebenarnya gini loh, balok bola-bola diam, kemudian bergerak ke bawah sehingga menyentuh lantai. Paling itu berpengaruh terhadap waktu misalnya. Misalnya kita ingin tahu nih, B itu berapa lama kan sampai lantai. Ya kita pakai H sama dengan setengah GT kuadrat. Gitu loh. Kan asalnya dari rumus, karena panelnya kan di sini 0 ya. Iya Ya. Pak. Berarti nanti kita dari sini dapat 0,2, 20 cm, kali setengah, kali 10, pokoknya ketemu T kuadrat. Pokoknya ketemu T. Tapi pertanyaannya arahnya nggak ke situ. Nggak ke berapa waktu yang dibutuhkan misalnya. Dari benda B menyentuh lantai, barulah kita pakai rumus ini. Ya. Tapi pertanyaan itu nggak mungkin. Kenapa? Ya ini nggak kepake lah persamaan yang ini. Ya kan? Berarti cuma H sama setengah GT kuadrat. Nah, tapi, di sini G-nya nggak bisa pakai 10. Kenapa? Kita harus pakai yang A ini. Gitu loh. Karena kan dasar rumusnya asalnya di sini. Bentar. Saya hapus aja ya. Nah. Kan asal rumusnya apa? S sama dengan P0 kali T plus setengah AT kuadrat. Nah, A sama dengan G itu kalau dia jatuh bebas kan kasusnya. Ini kan bendanya tidak jatuh bebas karena dia ditahan oleh tegangan tali. Jadi di sini yang dipakai ya yang ini dapatnya. Ya P0-nya 0. Ya. Nanti yang jadi S adalah H. Ya, ini jadi S H. Ini 0, ini setengah. A-nya dapat 10 per 3 kali T. Jadi kita dapat, ini salah berarti ini, sorry, ini salah. Maka nanti kita dapat nilai T-nya berapa. Jadi kan H-nya 0, berapa? 2 ya. 0,2 berarti 10, berarti ini 5 ya. 5 per 3 T misalnya. Dapat T-nya adalah 0,6 dibagi 5 detik. Misalnya kalau ada pertanyaan waktu gitu kan. Nah, terus kemungkinan lain apa lagi?
Paling kemungkinan lain kecepatan. Berapa kecepatan misalnya balok B ini menumbuk lantai misalnya. Nah, berarti kita nanti pakai PT sama dengan V0 plus A kali T. Berarti P0-nya 0, A-nya pakai yang tadi 10/3. Waktunya pakai yang ini. 0,6 dibagi 5. Berarti 0,6 dibagi 5 itu 60 dibagi 5. 12. Berarti 0,12 berarti ya. Betul ya? 0,12. Atau ditulis 0,5. 6 dibagi 5 juga boleh. Ini dicoret gitu, misalnya 2 dapat 1,2 dibagi 5 meter per sekon. Kalau pertanyaannya seperti itu, berapa kecepatan misalnya balok B menumbuk tanah, menumbuk tembok ini gitu, lantai. Ya ini berapa waktu yang dibutuhkan benda B balok B menyentuh tanah, berarti ini. Tapi pertanyaannya cuma sampai ke berapa tegangan tali. Ya. Saya kira gambar ini lebih ke apa ya? Lebih ke ya mungkin menjebak atau gimana ya. Tapi ya kira-kira yang 20 cm itu nggak berpengaruh ketika ditanyakan tegangan tali. Dia cuma ingin menekankan tegangan tali selama balok itu menyentuh lantai. Karena kalau baloknya sudah menyentuh lantai, berarti tegangan tali udah nggak ada. Iya kan? Tegangan tali udah nggak Iya. ada. Betul gitu. Coba nekanin ke situ aja. Itu soal nomor. Ada pertanyaan lain? Silakan. Sudah, Pak. Lanjut ya, soal nomor 12 sekarang. Nomor 12, ini ada benda bermassa 12 di bidang miring, licin, dan sangat panjang dengan sudut kemiringan 30 derajat. Itu bukan 300 ya, kali 30 derajat terhadap bidang horizontal. Jika benda tersebut dipengaruhi oleh gaya 84 Newton sejajar bidang miring ke arah puncak selama 10 detik, maka jarak yang ditempuh benda adalah. Jadi kasusnya gini. Ini ada bidang miring. Bidang miring gitu loh. Gitu. Di sini ada benda. Nah, sudutnya 30 derajat. Bendanya 12 kilo. Terus dia didorong pakai gaya F dari sini. Pakai gaya F yang besarnya 84 Newton. Sejajar bidang miring. Jadi gambarnya gini, dia sejajar bidang miring. Selama 10 detik. Jadi kejadiannya gini. Di sini kan ada apa? Ada W. Ke sini ada W. Nanti si W ini terurai kan, terurai ke sini sama terurai ke sana. Sekali lagi nanti kita ambil ke sana arah sumbu X, nanti ke sini arah sumbu Y. Makanya diurai. Nah, ini adalah W cos theta, gitu kan. Yang ini adalah W sin theta. Yang komponennya ke sini ya. Nah, yang W cos theta nanti jadi gaya normal. Gaya tekan normal. Seandainya soal ini tidak licin, itulah. Maka nanti gaya normal ini berpengaruh terhadap gaya gesekan. Nah, sekarang kita tinggal cek, ini benda bergerak ke atas atau ke bawah? Benda bergerak ke atas atau ke bawah? Kalau ngelihat soal sih sudah dikasih tahu seolah-olah, kenapa ya? Benda bergerak ke atas apa ke bawah ya? Ke atas. Ke atas. Seandainya, ini kita cek, W sin theta berapa nilainya? Kan W-nya itu nilainya 120 ya berarti ya. Ini kan berarti M-nya 12, berarti nilai W-nya M kali G, berarti 120 Newton. Berarti nanti kita lihat nilai F dengan nilai W sin theta itu mana yang lebih besar?
Kalau lebih besar F, itu naik ke atas. Tapi kalau ini lebih kecil, dia turun. Kalau sama, berarti diam bendanya. Jadi kita pastikan dulu kan F-nya di sini nilainya 84. Ya. W-nya 120. Sin 30 setengah. 120 dikali setengah itu 60. Berarti kesimpulannya benar bahwa F itu lebih besar daripada W sin 30. Artinya karena ini berarti dia bergerak ke atas. Seandainya besok dikasih soal di mana F-nya di bawah W sin 30, berarti benda turun ke bawah. Jadi kalau kita mendorong benda ke atas, itu belum tentu bendanya naik, gitu kan. Sangat tergantung dari nilai F, W sin 30. Nah, kalau benda udah tahu misalnya bergerak ke atas, maka nanti gesekannya ke bawah. Gesekannya ke bawah. Itu pun nanti harus diatasi. Gaya gesekannya cukup nggak? Jadi kalau misalnya kita mau pasti ini kasar misalnya, nilai F itu harus di atas W sin 30, W sin 30, W sin theta, ditambah sama F gesekan, statis. Kalau ini teratasi, baru dia naik ke atas. Nah, kita kan di sini kasusnya dia licin, jadi memang ini nggak ada, ini 0 gitu kan. Oh ini FK ya, sorry, ini FK, 0. Jadi udah pasti ini naik ke atas. Maka di sini yang jadi sigma F atau jumlah gaya itu adalah nilai F yang 84 dikurangi sama W sin 30. Itu harus sama dengan M kali A. Nah, F-nya kan tadi 84, W-nya 120, sin 30 setengah, M-nya 12, nanti dikali A. Terus 20 kali 6 setengah 60, berarti ini 24 sama dengan 12A, dapat nilai A sama dengan 2. Pertanyaan dia, berapakah jarak yang ditempuh benda selama 10 detik. Nah, jadi gaya ini hanya dikerjakan selama 10 detik. Berarti nanti S, anggaplah benda ini awalnya diam, tidak diceritakan juga. Kalau bendanya diam, kan kita pakai P0 kali T plus setengah AT kuadrat. Berarti S sama dengan 0 ditambah setengah kali 2 A-nya, T-nya 10 ya. Berarti 10 kuadrat. Berarti jawabannya 100. Nah, yang saya mau tanya gini misalnya, ini seandainya ya, gaya hanya dikerjakan, jadi gaya itu hanya dikerjakan selama 10 detik. Nah, taruh sampai sinilah 10 detik misal, taruh sampai sini. Ini T10. Habis itu gaya itu hilang, ya, gaya itu hilang. Si benda naik atau turun habis itu? Turun. Langsung turun. Jadi kan si gaya ini dikerjakan selama 10 detik. Kan dia bergerak nih, naik ke atas nih ceritanya. Menempuh jarak 100 meter gitu kan. Nah, seperti di soal. Dia menempuh jarak 100 meter. Sampai sini 100 meter. Begitu setelah 10 detik, si gaya ini dihilangkan. Artinya F jadi begitu T-nya di atas 10, gitu loh. Itu gayanya sekarang 0. Maksudnya gaya luar ya. Gaya 0. Pertanyaannya sekali lagi, dia benda itu naik ke atas, terus atau turun ke bawah? Naik ke atas dulu, Pak. Perlambatan baru turun. Nah, betul gitu. Karena nanti pada saat di sini, dia punya kecepatan. Berapa kecepatannya? Ya kita harus hitung dulu. Yang jelas dia punya kecepatan di sini. Dimana nanti kecepatannya ya kita pakai rumus
V0 plus A kali T gitu kan. Jadi kira-kira berapa nih kecepatan di sini? A-nya. A-nya kan berarti berapa? A-nya kan 2, T-nya 10, berarti kecepatan sampai sini 20. Nah, dia punya kecepatan, di sini kecepatannya 0. Kecepatan masih 0. Nah, di sini karena gaya yang ke atas hilang, maka yang ada tinggal komponen yang ke sini itu loh yang tadi, yang W sin 30. Komponen ini. Maka nanti di sini F yang ada itu tinggal W sin 30 diperlambat. Diperlambat, betul, diperlambat dengan kecepatan, anggaplah ini kecepatan awal pada gerakan kedua, sampai di sini terus naik, terus diperlambat sampai dia berhenti. Sampai kecepatannya 0. Anggap ini kecepatan akhir gerakan kedua, ini kecepatan awal gerakan pertama, kedua. Jadi kecepatan akhir gerakan pertama atau kecepatan awal gerakan kedua. Nah, dia naik ke atas diperlambat, setelah habis baru dia turun dipercepat. Seperti ini. Nanti nyari A-nya gimana? Ya nyari A-nya tetap F dibagi sama M. F-nya mana? Ya W sin 30. W sin 30 nanti dibagi sama 12. Jadi udah kelihatan G-nya berarti G-nya 10 sin 30 setengah. Berarti udah kelihatan ini diperlambat nih 5. Perlambat 5 gitu kan. Baru dia berhenti. Bisa jadi nanti pertanyaannya gini, setelah 10 detik gaya dihentikan misalnya. Berapakah ketinggian yang bisa dicapai oleh benda tersebut misalnya? Ya kalau ketinggian biasanya pertanyaannya ini misalnya, berapa ketinggiannya yang bisa dicapai misalnya. H lah misalnya. Ya berarti nanti H dibagi sama S. Kan nanti gambarnya jadi H, ini anggaplah S total semua. Berarti kan H dibagi S berarti nanti apa? Depan bagi miring ya? Berarti sinus 30. Jadi kalau ini sampai sini dapat 150, misalnya dari sini sampai sini, ya berarti tingginya 75 gitu loh misalnya. Kira-kira seperti itu. Jadi betul, jadi kalau gayanya setelah 10 detik dicabut, maka setelah 10 detik itu benda akan diperlambat. Diperlambat sampai kecepatannya 0, terus dia turun dipercepat. A-nya berapa? 5. Jadi waktu dia diperlambat ke atas 5, nanti waktu turun ya A-nya 5 berarti. Karena G sin 30 nanti. Terus soal nomor 12 ada pertanyaan? Nomor 12? Pak mau mastiin sesuatu. Ya. Boleh, berarti W sin 30 Kenapa? Halo? Itu gaya disebabkan oleh beratnya dia ya. Makanya dia berlaku. W sin 30 itu Sebentar deh, nggak ke apa? Nggak jelas, mungkin kesininya ntar apa saya terlalu tinggi ya. Halo? Jadi silakan diulang pertanyaan tadi nggak jelas gimana? Halo? Halo? Ya? Halo? Halo? Jelas nggak? Gambarnya muncul nggak? F selama 10 detik. Halo? Ini enggak kedengar pertanyaannya, Dek.
ngegaung gitu. Kayaknya sinyalnya ada gangguan ya. Oh ya, ini agak jelas nih Iya. sekarang. Enggak, tadi yang nanya. Soalnya Iya, di saya juga suaranya putus-putus. Oh gitu ya. Ya, Yang dari sini Bapak putus-putus juga dong? enggak. Oh, enggak. Mungkin bisa lewat chat tadi yang nanya siapa ya? Ya boleh. Tapi enggak, kayaknya ini jelas ini. Sekarang jelas. Silakan. Bukan saya yang nanya tadi. Oh, yang itu ya. Iya. Atau ada mau nanya yang lain, silakan. Enggak, saya enggak ada yang mau nanya sih, Pak. Iya. Nanti yang nanya tadi, nanti lewat chat aja ya, boleh ya. Jadi Ya. kita lanjut ke soal Lanjut. nomor 13 dulu ya. Ya, Pak. Ke soal nomor 13. Ini ada balok kayu 10 didorong dengan gaya 60 Newton hingga bergerak. Kayu di atas lantai dengan mu S 0,4 dan mu K-nya 0,3. Ini sekedar catatan aja, yang namanya mu S itu selalu lebih besar daripada mu K. Catatan aja bahwa koefisien gesekan statis itu selalu lebih besar daripada koefisien gesekan kinetis. Ini sebetulnya ada eksperimen ya menentukan koefisien gesekan itu, karena bisa ada eksperimennya. Itu sederhana sebenarnya eksperimennya, cuma menggerakkan benda, nanti koefisien gesekannya bisa dihitung. Nah, cuman yang jadi pertanyaan mendasarnya, kenapa benda ketika diam gitu loh, untuk menggerakkan benda itu lebih sulit daripada menaikkan kecepatan benda. Nah, kalau saya di kelas jawabnya gini, untuk menggerakkan benda dari kondisi diam menjadi bergerak itu lebih sulit daripada kita menggerakkan benda yang sudah bergerak. Jadi ibaratnya ginilah sederhananya, merubah misalnya orang malas menjadi rajin itu jauh lebih sulit daripada merubah orang rajin menjadi sangat rajin. Walaupun kondisinya sama gitu loh perubahannya. Jadi karena ketika benda diam itu cenderung untuk mempertahankan kondisi itu, kondisi semula, kondisi nyaman gitu loh, kondisi nyaman. Makanya momen kelembabannya lebih besar. Nah, kembali ke soal nomor 13 ya. Jadi ini ada benda 10 didorong pakai gaya berapa percepatan. Jadi anaknya digambar aja supaya kebayang. Jadi ini ada benda gitu kan. Terus didorong dengan gaya 60 Newton gitu. Terus saya nggak tahu ya, apakah benda sudah bergerak atau belum. Karena syarat untuk menggerakkan benda di sini, pertama dia gaya itu yang harus dilakukan, itu harus di atas gaya gesekan statis maksimum. Jadi yang perlu diketahui, nilai ini adalah nilai gesekan statis maksimum. Jadi begini, ini kita hitung coba, gesekan statis maksimumnya berapa? Fs-nya berarti, Fs maksimum berarti, itu mu S dikali N. Berarti mu S-nya 0,45 dikali, ke sini ada gaya berat, ke sini ada gaya normal. Karena bidang datar, berarti gaya normalnya sama dengan gaya berat. Berarti sama dengan 100 Newton. M kali G. Ya. Berarti 45 Newton. Berarti Fs maksimumnya 45 Newton. Artinya si gaya yang dikerjakan itu sudah mencukupi untuk melawan Fs maksimum. Ya, makanya benda ini sudah bergerak berarti. Karena nilai F-nya yang dilakukan itu sudah di atas Fs maksimum. Jadi ini benda sudah bergerak kondisinya. Kalau sudah bergerak,
berarti gesekan yang dihitung, yang berlaku, itu adalah gesekan kinetis. Karena benda sudah bergerak. Maka di sini karena bendanya sudah bergerak, gitu loh. Tahu dari mana sekali lagi bergerak? Karena gaya yang dilakukan sudah di atas nilai Fs maksimum. Nah, ketika sudah bergerak, berarti yang di sini yang berlaku adalah Fk. Gitu loh. Maka nanti besarnya jumlah gaya yang bekerja itu adalah nilai F, yang F yang ini, dikurangi Fk. Berarti 60 dikurangi gesekan kinetis. Ini harus sama dengan M dikali A. Nah, sekarang kita tinggal hitung berapa nilai Fk-nya. Fk-nya berarti mu K dikali dengan N. Mu K-nya berarti nilainya berapa? 0,3. Gaya normalnya 100. Kayak gaya normal nanti sama dengan W di sini. 100 Newton. Ya, nah 100 Newton ini. Nah, di sini gayanya itu 100 Newton. Berarti gaya F gesekan kinetisnya 30 atau Newton. Berarti nanti persamaannya 60 dikurangi 30 sama dengan berapa? 10 masanya dikali A. Dapatlah A-nya sama dengan 30/10. Jawabannya 3. Itu jawabannya betul. Ya. Ada pertanyaan soal nomor 13? Nggak ada, Kak. Nah, kalau gitu saya mau tanya ya. Ini seandainya nilai F-nya itu, nilai F-nya yang dilakukan itu cuma 40 Newton. Benda sudah bergerak apa belum? Belum bergerak. Belum bergerak. Karena nilai F betul. Jadi ini masih belum bergerak. Ya, karena nilainya masih di bawah nilai Fs maksimum. Nah, karena ada soal kasus kayak gini ya. Gaya yang dikerjakan 40. Dia nanya gaya gesekan. Itu loh. Yang mau ditanya, itu yang ditanya gaya gesekan statis atau gaya gesekan kinetis? Statis. Karena nilai F-nya masih di bawah Fs maksimum. Jawabnya 45. Jawabnya 45 atau gimana? Oh, 30 nggak bisa ya, karena kan bendanya masih diam ya. Jadi jelas bukan kinetis. Nah, ini Fs maksimumnya 45. Dia ngerjakan 40. Yang dia tanyakan F gesekannya barusan dijawab itu gesekan statis karena benda kondisinya masih diam, betul. Jadi yang karena masih diam, jadi yang ditanyakan di sini Fs. Jawabannya 45 atau berapa? 5, Pak. Jawabannya 40, betul. Karena gini, kalau misalnya ini saya bayangkan ya, ini 40 nih. Kalau ini 40, ini 45, ini kan Fs nih di sini. Ya kan? Jadi kan kejadiannya gini kan. Ke sini ada gaya 40 Newton, ke sini ada gaya misalnya Fs 45 misalnya. Nah, ini nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena resultan gayanya tidak 0. Ke sini 40, ke bawah 45. Jadi nggak mungkin kan kita misalnya mendorong ke kanan atau ke depan, tiba-tiba si benda bergerak ke belakang gitu kan. Itu nggak mungkin. Jadi gaya gesekannya berapa? Barusan yang jawab 40 itu benar. Jadi gaya gesekannya adalah 40. Kenapa? Karena nilai 45 ini adalah nilai Fs maksimum. Jadi yang namanya mu S itu berkisar antara 0 sampai nilai mu S maksimum. Jadi 45 itu nilai maksimum.
Jadi kalau di sini cuma kita ngerjakan 40, ya di sini 40 ya gesekannya. Kalau di sini ngerjainnya 30, ya di sini juga 30. Nah, begitu dia di sini 45 misalnya, begitu di sini 45, maka di sini juga 45. Tercapailah kondisi di mana F sama dengan Fs maksimum. Itu yang dikatakan, nanti kalau di soal dikatakan sesaat akan bergerak. Jadi maksud dengan sesaat akan bergerak itu adalah ketika gayanya sama dengan Fs maksimum. Nah, begitu F di atas Fs maksimum, kayak gini, maka benda bergerak. Maka kalau dia nanyakan, berapakah besarnya gesekan? Berarti kita pakai FK. Jawabannya 30. Paham ya maksudnya ya? Ya, jadi gaya gesekan itu yang nilai mu S 0,4, yang ini adalah nilai Fs maksimum. Gitu. Ada pertanyaan soal nomor 13? Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke soal nomor 14. Ini ada benda 5 diberi gaya tetap 50 jika koefisien kinetiknya 0,2, waktu yang diperlukan untuk mencapai jarak 100. Jadi ada benda gitu kan. Dia dikasih gaya gitu. 50 Newton. Ya kalau udah bergerak berarti di sini ada FK. FK-nya berarti mu K dikali N. Sedangkan nanti N-nya sama dengan W. Gitu loh. Jadi N-nya nanti sama dengan W karena di bidang datar. Berarti nanti di sini 0,2 koefisien gesekan kinetiknya dikali sama 50 M kali G. Berarti 10. FK-nya 10. Maka nanti sigma F-nya sama dengan 50. F yang ini. Yang F yang ini nih, F yang luar 50 dikurangi sama FK. Saya hapus saja dulu supaya jelas. Jadi ini F dikurangi FK. Ini harus sama dengan M kali A. Berarti F-nya 50 yang ke kanan dikurangi gesekan 10, masanya 5 dikali A. Dapat nilai A sama dengan 40/8, per 5. Jadi jawabannya 8. Itu kan? Ya. A-nya berarti 8 meter per sekon kuadrat. Kita ditanyakan berapa waktu yang diperlukan ketika menempuh jarak 100. Ini jelas S 100. Yang ditanyakan itu jelas nilai T. Maka otomatis nanti kita pakai rumus S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. S-nya 100. Awalnya disebutin diam. Berarti P0-nya 0. Ditambah setengah. A-nya 8. T-nya ditanyakan. T kuadrat. Jadi T kuadrat sama dengan 100 dibagi 4. Berarti T-nya sama dengan akar 110, akar 4, 2. Betul ya? Berarti jawabannya 5. Detik. Jawabannya D. Betul. Itu soal nomor 14. Ada pertanyaan soal nomor 14? Lanjut ya. Ini sisa waktu tinggal 8 menit. Mungkin mau diacak. Masih ada sisa 6 soal. Soal mana yang mau ditanya? Yang udah ngerjain? Ada sisa soal 6. 15, 16, 17, 18, 20. Soal nomor 15.
Ini ada seorang nelayan berhasil memancing ikan bermassa 2 kilo. Nelayan tersebut menggunakan senar pancing. Dia akan putus jika tegangannya melebihi 26 Newton. Jika ikan mengandung di udara, jadi bayangkan aja ini senar, gitu, ini ikan, gitu kan. Nah, gimana sih gambar ikan gini? Nah, kayak gini. Nah, kayak ginilah. Berarti di sini ada tegangan tali. Di sini ada berat dari ikan. Ya kan, ini pancingannya, gitu kan. Nah, berapa percepatan maksimum untuk menarik ikan agar senar tidak putus? Ini kan jelas ditariknya ke atas. Berarti nanti yang jadi sigma F di sini itu adalah T dikurangi W. Dan itu harus sama dengan M kali A. Nah, tegangan itu tidak boleh melebihi 26. Karena kalau di atas 26 dia udah putus, gitu kan. Jadi kita masukkan nilai maksimumnya 26 tegangan talinya. W-nya sendiri kan M kali G berarti masanya 2 kilo nih. Berarti 20. Berarti 26 dikurangi 20, massa ikannya 2 kilo. Dikali A. Dapat A-nya 6 dibagi 2, jadi 3. Jadi kalau dia narik pancingan dengan percepatan di atas 3, maka talinya putus. Jadi nggak bisa juga disetak sekaligus, gitu kan. Nah, karena nanti akan menimbulkan tegangan tali yang besar. Itu bisa putus. Itu soal nomor 15. Lanjut ke soal, ada pertanyaan nomor 15? Sambil jalan aja. Nggak ada. Lanjut ke soal nomor 16. Tadi sih kelas pagi yang nanya banyak itu soal nomor berapa ya? 18 kalau nggak salah. 18 sama 20. Ya, 18 sama 20. Kita coba aja langsung, 18 sama 20. Ini ada benda A sama B. Diperhatikan itu lantainya disebutin licin. Ya. Jadi disebut jelas lantainya licin. Berarti antara A dengan lantai itu tidak ada gesekan karena di sini disebut licin. Nah, yang ada adalah gaya gesekan antara A sama B. A itu cenderung bergerak ke kanan terhadap B. Maka di sini nanti ada gaya gesekan antara B dengan A. Maksudnya bekerja di A, yang arahnya ke belakang. Jadi ini bekerja di A ya. Ini bekerja di A. Jadi gesekan antara B dengan A itu bekerja di A, itu ke belakang. Kenapa ke belakang? Karena A itu cenderung bergerak ke kanan terhadap B. Sedangkan B itu cenderung bergerak ke kiri terhadap A. Maka gaya gesekan yang bekerja di sini, gaya gesekan antara A terhadap B, jadi bekerja di B, itu bergeraknya ke kiri. Jadi ketika kita melihat benda A misalnya, maka kita hanya memperhatikan gaya-gaya yang ada pada benda A. Mana aja gaya yang benda A? Ini FBA sama F. Maka gaya yang bekerja pada benda A itu adalah nilai F dikurangi sama nilai FBA. Itu harus sama dengan massa benda A dikali percepatan. Terus kita lihat sekarang benda B. Gaya mana yang bekerja pada benda B? Ya cuman ini FAB. Karena F ini bekerja pada benda A. Jadi gaya yang bekerja pada benda B, ya cuma ini aja FAB. Jadi gaya yang bekerja pada benda B, itu cuman FAB. Harus sama dengan massa benda B dikali dengan A. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kita lanjut. Tapi jangan lupa, ini FBA, ini FAB. Ya, betul ya.
Nah, Kak sekarang kenapa? mau tanya kenapa Kak yang FBA itu ke kiri, terus FAB ke kanan arahnya? Kita lihat ya, ini kan A itu bergesekan sama B. Jadi kalau kita ngelihat dari posisi A misalnya, dari posisi A, maka ketika kecenderungan B itu bergeraknya ke kiri apa ke kanan? Kiri. Ke kiri, ya kan? Kalau A ditarik, si B itu cenderung bergerak ke kiri pasti, ya kan? Maka karena dia bergeraknya ke kiri, maka nanti gesekannya ke kanan. Jadi gaya gesekan yang bekerja pada B itu bekerja ke kanan. Karena si B ini cenderung bergerak ke kiri. Gitu kan? Nah, ini kan kondisinya bendanya diam nih. Kayak gini lah misalnya. Ini benda diam. Di atas bidang miring. Gesekannya kemana? Ke kiri. Ke kiri, Maksudnya ke atas apa ke bawah? ke bawah. Ke Dia Ada benda nih di diam. bidang miring. Gesekan kemana? Diam. Dan benda ini kan cenderung turun kan? Iya, turun. Maka Turun ke gesekannya ke atas. Jadi gesekan itu, kalau bendanya bergerak gampang. Oh, benda bergerak ke atas, oh gesekan ke bawah gitu kan. Tapi ketika kondisinya bendanya masih diam, maka arah gesekan itu dilihat dari kecenderungan benda bergerak. Benda itu cenderung bergerak kemana gitu. Oh, dia cenderung bergerak ke bawah. Nah, barulah kita, oh dia cenderung bergerak ke bawah, maka gaya gesekan ke atas. Nah, ini juga B itu cenderung bergerak ke kiri terhadap A, betul ya? betul. Maka gaya gesekannya ke kanan. Sebaliknya, A cenderung bergerak ke kanan terhadap B. Iya kan? Maka gaya gesekan yang bekerja di A itu ke kiri. Karena A-nya cenderung bergerak ke kanan. Jelas ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, ini jadi F. Jadi kita ketika melihat benda A, kita hanya memperhatikan F sama FBA ini. Maka gayanya F dikurangi FBA. Cuma melihat gaya-gaya yang bekerja pada benda A. Ya cuman F sama FBA. Maka resultan gayanya, ini kan sebetulnya sigma ya. Nah, F dikurangi FBA, sama dengan massa benda A dikali A. Nah, gaya yang bekerja pada benda B itu cuma satu ini, FAB. Maka di sini FAB sama dengan MB kali A. Nah, kalau misalnya kita substitusi, eliminasi, gitu loh. Bapak mau tanya, ini sama ini habis nggak? FBA sama enggak. FBA sama FAB sama nggak? Sama nggak? Kayak gini lah. Tangan kanan sama tangan kiri kita gosok-gosok. Jadi gaya gesekan itu bekerja pada tangan kanan, juga bekerja pada tangan kiri. Tahu dari mana? Tangan kita dua-duanya panas, telapak tangan kita. Gitu kan kejadiannya. Ini juga sama. Jadi ketika A sama B bergesekan, ada gaya yang bekerja pada benda A akibat bergesekan dengan B, juga ada gaya yang bekerja pada benda B akibat bergesekan dengan benda A. Ini adalah aksi reaksi. Jadi di sini kejadiannya FAB ya. Jadi FAB, saya tulis di sini aja. FAB itu adalah minus dari FBA. Minus ini cuma menunjukkan bahwa dia saling berlawan arah. Tapi besarnya sama. Dan ini sudah ditandai dengan tanda minus. Minus ini kan karena dia melawan gitu ke kiri. Jadi kalau ini dieliminasi, ini hilang. Jelas ya? Ini hilang. Tinggal pertanyaannya F sama dengan MA kita masukkan aja angkanya yang 18, yang ini 2 ya. Berarti F sama dengan 10A, gitu kan? Ya, berarti F sama dengan 10A. Nah, sekarang kita cari berapa nilai FAB. Nah,
Jadi gaya yang bekerja pada benda B, FAB. F gesekan itu kan koefisien gesekan kali gaya normal. Nah, berarti gaya gesekannya, gaya normalnya ya ini. Ya kan? Ini gaya gesekan yang bekerja pada benda B ya. Jadi ini yang dicari ya. Ini kan berarti FAB sama dengan koefisien gesekan kali gaya normal. Gaya normal mana? Ya gaya normal yang bekerja pada benda B. Gaya normal yang bekerja pada benda B ya cuman berat benda B, betul ya? Tapi kalau misalnya gaya normal yang bekerja pada benda A, misalnya di sini ada gaya normal juga nih. Di sini kan ada gaya normal juga yang bekerja pada benda A. Itu gaya normalnya 2, yaitu berat A ditambah berat B. Karena yang menekan lantai itu pada dasarnya 2 benda. Benda A sama benda B. Tapi yang menekan benda A itu cuma benda B. Paham ya? Nah, artinya di sini gaya normal yang bekerja pada benda B itu hanya WB. Tapi kalau kita seandainya ini tidak licin ya, lantainya tidak licin, seandainya tidak licin, maka ketika kita ngitung gesekan yang di lantai, itu kita harus pakai NA. Di mana NA-nya adalah WA ditambah WB. Jadi N-nya di sini NB. Koefisien gesekannya diketahui itu 0,4. Gaya normal pada benda B sama dengan WB. WB berarti berapa nih? 20 ya. Betul ya? WB-nya 20. Berarti gesekannya adalah 8. Nah, 8 boleh kita masukkan ke salah satu persamaan. Masuk aja ke persamaan 2 ini. Masuk ke sini. Boleh nggak ini diganti sama 8? Boleh. Boleh. Maka persamaannya adalah 8 sama dengan 2 dikali A. Gitu kan? Maka dapat A sama dengan 4. Baru masukin ke sini 4. Maka dapat nilai F sama dengan berapa? 40. Maka jawabannya adalah 40. Jangan-jangan nggak ada pilihannya lagi. Ya. Oh, sorry. Bentar. Ada yang salah deh kayaknya nih. F. Nah, ada yang salah. Ayo, salahnya di mana? Pilihan 4 nggak ada loh. Ayo, salahnya di mana? Salahnya di sini. Ini salah. Bukan 8. Kenapa bukan 8? Karena pada dasarnya F yang ini, kan memang dia ngatasi gaya yang di sini. Oh, gambarnya jadi kebalik ya, jadi kegeser ya. Nah, bentar. Berarti bentar. Nah, gini. Kan yang bekerja di benda A ini itu F sama FABA. Ya kan? Kalau ini bekerja di B yang FAB. Nah, tapi pada dasarnya gaya yang ini, gaya yang bekerja pada benda A, itu kan nariknya 2 benda sebenarnya beratnya. Berat A sama berat B. Maka kesalahan barusan itu di sini bukan 8, tapi di sini 10. Jadi di sini ada kesalahannya gini. Di sini adalah massa benda A ditambah massa benda B kali A. Jadi di sini bukan 8 tapi 10. Jadi persamaannya di sini bukan 10 tapi berapa?
Bukan 10 nih berarti. Tapi di sini 12. Berarti di sini 8. Kan berarti berapa sih? FAB-nya 8 ya. Berarti 8 2 sama 4. Nah, gini. Nah, kan gini. Berarti 10 tambah 2, 12. Hanya masuk 4 ke sini. Berarti dapat F-nya adalah 48. Jadi jawabannya C. Paham? Silakan, ada pertanyaan? Paham, Pak. Ya, kesalahannya di tadi yang di sini 10, bukan 8. Iya. Kesalahannya di situ. Tadi terus soal nomor berapa lagi? Soal nomor 20 ya? Iya. Nah, nomor 20. Nomor 20. Kayaknya ada deh, 19. Nah, 19 susah deh kayaknya. Iya. Nah, 19. Nah, ini. Nah, 19 ini soal apa? Kalau gaya beratnya kita tahu ya, ke bawah ya. Iya, Pak. Halo Pak Rido. Ya. Waktunya udah habis ya Pak. Oke. Bentar. Satu soal. Oke, Nah, ini ke bawah berat kan? Ayo sama-sama. Gesekannya kemana ini soal nomor 19? Atas. Atas. Tahu dari mana? Ya tadi dilihat dari kecenderungan. Benda kan cenderung ke bawah. Maka gesekan akan ke atas. Kemana gaya normal? Ke kiri. Ke kiri. Karena gaya normal ini karena ditekan ke sini, maka ada gaya normal ke sana. Kalau kita ingin diam, maka di sini seluruh jumlah gaya itu harus 0. Dalam arti gaya pada arah sumbu X harus 0. Gaya pada arah sumbu Y juga harus 0. Anggaplah ke sini arah sumbu X. Berarti nanti harus berlaku gaya itu sama dengan gaya normal. Betul ya? F harus sama dengan N. Yang arah sini. Iya. Yang arah Y berarti harus berlaku F gesekan sama dengan W. F gesekan itu adalah koefisien gesekan kali gaya normal. Sama dengan W. W itu adalah M kali G. Sedangkan gaya normal itu adalah F. Maka persamaannya diganti. Mu kali F sama dengan M kali G. Kita ditanyakan berapa gaya minimum, berarti F, agar benda tidak jatuh. Karena kalau terlalu kurang neken, dia akan jatuh. Koefisien gesekannya 0,5, M-nya 6, G-nya 10. Maka dapat F sama dengan 60 dibagi 0,5. Jawabannya 120. Jadi jawabannya 120. Itu soal nomor 19. Kalau soal nomor 20, saya kira nggak ada masalah ya. Nomor 20 emang masalahnya di mana sih? Enggak Pak. Udah ternyata yang 19 yang itu. Saya lihat nomor. Ya. Sampai sini aja dulu ya. Selamat buka puasa bagi yang berpuasa. Ya. Ya, terima kasih Pak. Makasih, Pak. Yo, sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya.